Assalamualaikum, welcome to my channel. Iya, karena seneng ya. Sekarang kita bisa kembali lagi walaupun berjauhan, tetapi bisa tetap belajar. Dan kita belajar lewat video yang akan saya share. Di video kali ini saya akan bahas tentang materi seni grafis. Ini materi kelas 9 ya. So guys, kamu yang kelas 9, yuk simak materi ini. Materi pertamanya seni grafis. Dan seperti apakah penjelasannya? Ayo kita simak bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng. Walaupun masih jarak jauh ya belajarnya. So, tetap semangat aja. Jangan lupa 3M. Cuci tangan, pakai masker, dan juga jaga jarak. Oke, tetap semangat belajarnya. Ayo kita bahas seni grafis. Let's go. Oke, materi kali ini kita akan bahas bab 9, yaitu seni grafis. Ini materi pertama kelas 9 di semester genap ini ya. Yuk kita pelajari bersama-sama. Di materi ini kalian akan mempelajari mengenai seni grafis, dan kita akan bahas mengenai pengertian seni grafis, jenis karya seni grafis, teknik-teknik seni grafis, dan kita akan praktek berkarya seni grafis. Tujuan pembelajaran di bab 9 ini yaitu: pertama, siswa dapat mendefinisikan pengertian seni grafis. Kedua, nanti siswa bisa mengidentifikasikan berbagai jenis karya seni grafis. 3. Dapat mengidentifikasikan beragam alat dan bahan berkarya seni grafis. Dan juga siswa dapat mengklasifikasikan beragam karya seni grafis. Dan terakhir, nanti para siswa dapat berkarya seni grafis dengan menggunakan salah satu teknik dalam seni grafis untuk dipamerkan secara berkelompok ya. Nah, inilah contoh-contoh gambar seni grafis. Apakah kalian pernah melihat contoh-contoh gambar ini? Pasti pernah ya, mungkin secara langsung ataupun secara tidak langsung. Yuk kita bahas pengertian seni grafis. Seni grafis termasuk karya seni rupa dwi matra yang dibuat untuk mencurahkan ide atau gagasan dan emosi seseorang dengan menggunakan teknik cetak, sehingga memungkinkan pelipat gandaan karyanya. Istilah seni grafis dikenal juga dengan seni mencetak. Cetakan yang dimaksud di sini adalah berupa negatif film yang bisa menciptakan bentuk, gaya, warna, ataupun ragamnya yang sama. Grafis berasal dari bahasa Yunani graphein yang berarti menulis atau menggambar. Istilah grafis dari bahasa Inggris adalah graph atau graphic yang berarti dapat membuat tulisan, lukisan dengan cara ditoreh atau digores. Karya seni grafis umumnya dibuat di atas kertas pada teknik monotype. Prosesnya mampu menciptakan salinan karya yang sama dalam jumlah banyak. Ini yang disebut proses cetak. Seni grafis diciptakan di atas permukaan yang disebut dengan plat atau medium cetak. Plat yang dijadikan sebagai media ini meliputi papan kayu, logam, lembaran kaca akrilik, lembaran linoleum, atau batu litografi. Seni grafis lain yang disebut dengan cetak saring menggunakan lembaran kain berpori atau screen printing yang direntang pada sebuah kerangka. Sehingga kegiatan mencetak merupakan suatu cara memperbanyak gambar dengan alat cetak, acuan, atau klise. Jenis karya seni grafis dan tekniknya. Berdasarkan teknik pembuatannya, seni grafis ada 4 teknik. Pertama adalah cetak tinggi, kedua cetak dalam, ada cetak datar, dan juga cetak saring. Nah, seperti apakah masing-masing teknik ini? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas tentang teknik cetak tinggi, atau istilah lainnya adalah teknik cetak relief atau teknik cukil.
Cetak tinggi menggunakan klise atau kata lainnya adalah acuan atau alat cetak yang akan menghasilkan gambar dari bagian yang menonjol. Ini ciri khas dari teknik cetak tinggi ya. Nah, apabila alat cetak dioles dengan tinta, bagian yang menonjol itu akan menerima tinta. Jika alat cetak itu ditempelkan pada kertas dan diangkat, maka tampaklah gambar pada kertas. Nah, ini adalah contoh-contoh dari teknik cetak tinggi. Yang pertama ini kita lihat contoh yang pertama. Ini klisenya atau alat cetaknya atau medianya adalah menggunakan papan kayu ya. Dimana di sini bisa kita lihat ada bagian yang menonjol ini berbentuk gambar bunga, dan inilah memang alat cetaknya. Ketika diolesi tinta, kemudian ditempel kertas polos, ketika diangkat kertasnya maka akan muncul seperti ini ya, gambar bunga yang bagus sekali. Kemudian untuk contoh yang kedua, ini juga sama. Coba perhatikan di sini ada gambar yang menonjolnya itu tulisan ya, berupa tulisan TEA atau dibaca T, kemudian juga ada tulisan craft. Nah, untuk membuat tulisan berbeda dengan gambar. Tulisan itu harus dibalik. Untuk membuat cetakan tulisan kita buat dibalik seperti ini tuh. Pertama sebelah kanan, dari sebelah kanan ya dibuatnya T, kemudian ke kiri E dan A. Nah, untuk kalian yang akan membuat cetakan berupa huruf atau angka, ini harus dibalik seperti itu. Kemudian ini contoh yang ketiga, diambil ini bukan dari papan kayu ataupun dari lempengan, tapi ini hasil menggunakan pelepah pisang. Nah, ini tinggal diberi warna dan hasilnya seperti ini. Bisa berwarna-warni seperti ini, berbentuk bunga ya, bagus sekali. Yang kedua kita bahas teknik cetak dalam atau intaglio print. Cetak dalam adalah sisi cetak yang menggunakan klise dalam. Artinya bagian dalamnya itu menyerap tinta gitu dan akan membekas pada kertas. Cetak dalam dibuat dengan bahan cetakan dari aluminium atau kuningan yang permukaannya ditoreh hingga menghasilkan goresan yang dalam. Nah, tintanya lalu dituangkan dan diratakan, kemudian pakai roll diratakan. Nah, bagian dalamnya tersebut ada tinta-tinta ya di dalamnya. Ditempelilah kertas di atasnya. Ketika diambil kertasnya setelah ditempelkan, maka akan terbentuk gambar atau tulisan sesuai yang diharapkan ya, sesuai dengan cetakannya. Nah, ini contoh cetak dalam. Tuh, jadi yang menjadi cetakannya di sini adalah yang ditorehkan. Bentuknya pohon, maka itu yang ditorehkan, dicungkil. Berbeda dengan tadi teknik cetak tinggi yang menjadi cetakannya itu lebih menonjol. Sementara cetak dalam yang menjadi cetakannya ini yang lebih yang ditorehkannya tuh seperti ini, dicungkilnya ya. Selanjutnya kita ke cetak datar atau planography print. Cetak datar adalah teknik cetak yang menggunakan klise datar dengan prinsip saling menolak dan menerima antara tinta dan air. Cetak datar adalah memperbanyak hasil cetakan dengan media permukaannya yang datar. Planografi atau cetak datar, di mana matriks permukaannya tetap hanya mendapat perlakuan khusus pada bagian tertentu untuk menciptakan gambar ya. Teknik ini meliputi litografi, monotype, dan teknik digital, salah satunya cetak offset atau percetak. Nah, ini salah satu contoh dari cetak datar, di mana kalau kita lihat yang sebelah kiri gambar itu cetakannya ditebalkan ya seperti itu, kemudian ketika ditempelkan pada kertas yang sebelah kanan maka akan terbentuk gambar sesuai yang sudah kita cetak. Terakhir, teknik cetak saring, yaitu salah satu teknik proses cetak yang menggunakan layar atau screen dengan kerapatan serat tertentu. Cetak saring juga disebut dengan sablon ya. Kita sering mendengarnya sablon. Itu adalah teknik cetak saring atau senigrafi. Sablon tersebut banyak digunakan untuk mencetak tulisan maupun gambar pada permukaan datar atau rata. Misalnya untuk mencetak tulisan atau gambar pada kertas, bisa di kaos juga, kain spanduk ya, undangan, plastik dan media lainnya.
Kain screen ini direntangkan dengan kuat agar menghasilkan layar dan hasil cetakan yang datar. Ini contoh gambarnya. Ya, di sini diperlihatkan ada screen ya yang sudah dibingkai kayu seperti ini. Nah, ini contoh hasil printnya. Ini berupa gambar anak kecil ya. Ada tulisan dan juga ada gambar bunga. Nah, ini hasil dari cetak saring. Nah, setelah tadi dijelaskan, berarti saatnya untuk praktek. Silahkan untuk menyiapkan alat dan bahan. Di sini rekomendasi bila mau menggunakan cetak tinggi, alat dan bahannya sederhana sekali. Kalian bisa menggunakan media penghapus. Kemudian alat lainnya yang diperlukan yaitu pensil dan pisau cutter. Oke? Selamat mengerjakan praktek. Nah, itu tadi penjelasan mengenai seni grafis secara teorinya. Nah, bagi kalian penasaran seperti apa sih praktek yang bisa kita lakukan di sekolah dalam materi seni grafis ini? Seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya, ada 4 teknik. Teknik cetak tinggi, cetak dalam, cetak datar, dan screen printing atau cetak saring. Nah, bagi kalian yang memang bingung mau pilih teknik yang mana, cari teknik yang paling mudah kalian bisa dapatkan alat dan bahannya. Saya punya tips, pilih teknik yang paling mudah untuk mendapatkan bahan itu adalah teknik cetak tinggi aja guys. Kenapa? Karena cetak tinggi itu saya sarankan alat media utamanya penghapus ya, penghapus yang ukuran 2 jari, yang 1 jari juga bisa, tapi kalau yang 2 jari itu lebih leluasa nanti untuk mencungkil-cungkil. Sediakan penghapus, kemudian pensil, cutter, dan spidol warna-warni. Ya, nah itu aja cukup untuk di video berikutnya. Kita akan praktek sama-sama dengan salah satu teknik, yaitu teknik cetak tinggi. Ikuti terus video saya. Tetap stay tune, jangan lupa like, subscribe, and share kalau video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya, kita praktek bareng-bareng. Assalamualaikum.